Cerita bermula di sebuah laboratorium, yang mana seorang dokter bernama Gisu melakukan sebuah percobaan eksperimen untuk menghidupkan kembali putrinya akibat penyakit yang telah lama diderita. Tak berselang lama saat dokter akan menyuntikkan sebuah cairan khusus dari hasil penelitiannya, datanglah beberapa detektif mencoba menghentikan aktivitas si dokter, yang karena percobaan ia lakukan telah mengorbankan ratusan nyawa. Namun Gisu tetap bersikeras ingin membuktikan eksperimennya, hingga akhirnya polisi tersebut terpaksa melumpuhkan Gisu dengan tembakan. Saat dokter akan dibawa pergi, tiba-tiba terjadi gempa sangat amat dahsyat mengakibatkan bangunan seluruh kota Seoul hancur dan begitu banyak korban jiwa, hingga berdampak kekeringan yang berkepanjangan di seluruh kota. Tiga tahun lebih telah berlalu yang mana kekeringan masih berlangsung sehingga penduduk yang masih tersisa harus bertahan hidup dengan cara apapun, bahkan berburu binatang buas untuk dijadikan menu makan. Seperti yang terlihat dalam adegan berikut, di mana seorang pria berburu di antara puing reruntuhan gedung, yang tak lama melintas seekor buaya di hadapannya, dan dengan segera ia memanah buaya tersebut. Yang dianggap buaya itu sudah mati namun justru berbalik menyerangnya. Beruntung nyawanya tertolong oleh jagoan kita Paman Namsan yang terkenal dengan kekuatan pukulan tangannya, ia pun seketika menebas buaya itu tepat di lehernya. Scene beralih menampilkan seorang gadis cantik semelehau bernama Suna, yang selama ini tinggal di sebuah rumah kecil bersama neneknya. Terlihat jelas kehidupan mereka begitu memprihatinkan, yang untuk minum saja harus menyaring terlebih dahulu untuk mendapatkan air bersih. Cerita beralih di sebuah pemukiman yang dinamai Distrik Bas, sejumlah warga yang tersisa terlihat tampak bosan dengan kekeringan yang melanda setelah bertahun-tahun tak pernah turun hujan, di mana mereka harus antri untuk mendapatkan air meski itu pun kotor. Yang karena begitu buruknya dampak bencana alam tersebut sehingga sumber daya manusia tak lagi bisa didapat, di mana membuat mereka harus kembali pada zaman yang mana dengan barter untuk melakukan transaksi. Terlihat jelas ketika Namsan membagikan daging hasil buruannya tak secara cuma-cuma, namun harus ditukar dengan benda yang mereka miliki. Tak luput Suna bersama neneknya yang datang di tempat tersebut pun menukar daging dengan karya lukisannya. Sementara di tengah warga sedang berusaha keras untuk menyambung hidup, datanglah sekelompok berandalan yang mengaku seorang polisi berdalih mencari penjahat dan menangkapnya. Hingga pada saat Suna mendapat perilaku kasar olehnya, seketika Jiwan dan Namsan harus turun tangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelah pertarungan selesai dan diketahui ternyata mereka adalah anak buah Tiger, lantas Namsan menanyakan terkait air bersih yang ia miliki, yang mana telah dia dapatkan dari sebuah apartemen yang jauh dari tempat tersebut dan tampak tersembunyi. Namsan yang sedikit kurang percaya pun kemudian memperingatkan pada berandalan tersebut, jika berani datang lagi maka Namsan akan membunuhnya. Dalam perjalanan pulang tepat saat akan melintas depan rumah Suna, terlihat beberapa orang yang layaknya tampak dengan kehidupan mapan, termasuk Nona Kim yang menyandang gelar seorang guru mengatakan dirinya pemimpin organisasi sukarelawan itu. Mereka berprioritas dalam tujuan mencari anggota keluarga yang masih terdapat anak remaja, dengan berdalih melindungi generasi muda untuk kebangkitan umat manusia. Karena itu ia berniat membawa Suna di suatu tempat dan merupakan satu-satunya tempat di mana terdapat air bersih dan fasilitas mewah, yang tak lain adalah apartemen. Mendengar kabar itu, Suna dan nenek sangat senang lantas menerima tawaran tersebut. Sementara Jiwan yang merasa berat ditinggal wanita yang dicintainya, ia memberi sebuah kenangan untuk Suna sembari berkata akan menjenguknya, lantas Suna pun memberi sebuah lukisan untuk Jiwan. 내가 보러 갈게. Tiba di suatu malam saat dalam perjalanan, mereka bertemu dengan salah satu tim yang juga membawa anggota keluarga dari distrik lain. Terlihat Suna yang sedang fokus melukis dihampiri seorang gadis menyapa dirinya, lantas gadis tersebut memperkenalkan diri bernama Juye. Mereka saling bercerita tentang kehidupannya masing-masing selama bencana tersebut, dan sejak saat itu mereka berteman. Setelah beberapa jam mereka berjalan, tiba-tiba nenek Suna dan seorang kakek mengalami kelelahan, sehingga membuat mereka harus istirahat untuk sejenak. Yang karena tak ingin mengulur waktu, Nona Kim mengutus pada dua anggotanya untuk mengantar mereka ke sebuah tempat yang katanya pos kesehatan. Namun setelah beberapa saat perjalanan mereka tempuh, dan fakta yang terjadi tak seperti harapan si nenek, yang mana mereka justru dibawa ke sebuah tempat suram dan berniat dihabisi di sana.
Kejadian tersebut ternyata diketahui oleh Namsan dan Jiwan yang sedang berburu, yang karena tak ingin aksi kejahatannya terbongkar, dua pria itu pun menyerang Jiwan dan Namsan. Di tengah pertarungan brutal yang sempat membuat Namsan keheranan, di mana lawannya yang setelah dihabisi namun bangkit kembali menyerang Namsan. Tak berselang lama saat Jiwan terpojok, muncul seorang wanita dan mampu menghabisi salah satu lawan tersebut dengan memenggal kepalanya. Melihat hal tersebut, Namsan pun melakukan hal yang sama pada lawannya yang masih tersisa. Kembali pada rombongan yang setelah hampir sepanjang malam melakukan perjalanan pun tiba pada titik penjemputan, yang karena tak ingin berlama-lama, lantas seorang sersan meminta pada rombongan untuk segera naik mobil. Sementara Suna yang terus mengkhawatirkan neneknya, lantas kemudian Juye mengatakan bahwa neneknya akan baik-baik saja. Pada suatu pagi setelah Namsan dan Jiwan mengubur jasad nenek, mereka menemui wanita semalam, yang ternyata ia sengaja menemui Namsan bermaksud meminta bantuannya untuk menyelamatkan rekannya yang ditahan dalam apartemen. Wanita tersebut menjelaskan bahwa dirinya adalah mantan sersan Angkatan Udara bernama Leon. Yang secara kebetulan Leon sedang mengawasi dari udara pada saat terjadi gempa dahsyat, dan selama pencarian korban yang selamat, mereka menemukan sebuah apartemen yang masih berdiri kokoh. Dan sejak saat itu mereka bersama warga yang tersisa menyiapkan apartemen tersebut untuk memulai kehidupan baru. Hingga pada suatu hari mereka kedatangan seorang dokter bernama Gisu yang muncul di awal film, ia satu-satunya dokter yang selamat, sehingga kedatangan Gisu sangat berharga bagi harapan mereka. Namun harapan itu tak berlangsung lama, ketika suatu hari Leon yang mencurigai dokter Gisu pun menanyakan atas hilangnya anak-anak remaja yang telah ditampung oleh Gisu. Sementara Gisu yang tak ingin rencananya gagal pun lantas terpaksa memberitahu rahasia dan membuktikan hasil eksperimennya pada Leon, yang ketika seorang sersan menembak rekannya dan betapa heran Leon saat melihatnya bangkit kembali. Sementara Leon yang bersikeras pun memaksa Gisu untuk mengembalikan anak remaja yang telah ia ambil, sehingga membuat sersan dan anggotanya berniat ingin menghabisinya, namun beruntung Leon berhasil melawan dan meloloskan diri. Mendengar semua itu, Namsan sepakat dengan rencana Leon menyusup ke apartemen menyelamatkan Suna serta warga sipil yang ada di sana. 저는 놈들만 처리하고 다른 놈들의 시선을 끌 테니까. Scene beralih pada rombongan yang telah tiba di apartemen. Mereka tampak bahagia dengan kehidupan baru tersebut, dengan adanya kebutuhan pangan yang melimpah serta warga yang tampak antusias menyambutnya, seakan tempat baru saat ini dapat memberi harapan hidup lebih baik bagi mereka. Tak luput Dr. Gisu pun menyambut warga baru tersebut dengan sedikit orasi layaknya capres sebelum pemilu, yang mana ia berjanji mencukupi kebutuhan pangan dan perlindungan bagi siapapun yang mau mencoblos dia. Maksud saya bukan itu, melainkan selama tinggal di apartemen ia menjamin kesejahteraan hidup mereka, itu maksudnya. 무슨 성적을 말하는 겁니까? 저희가 오늘 새로 들어와가지고. Cerita beralih pada sebuah perkumpulan antar anggota geng yang mengadakan tarung bebas hingga menimbulkan perselisihan di antaranya. Di tengah pertarungan tersebut, muncul Namsan yang dalam tujuan mencari Tiger untuk menanyakan sesuatu. Tiger sendiri merupakan ketua geng dari berandalan yang pernah datang ke distrik tempo hari. Sementara Tiger yang sejak lama memiliki dendam pribadi pada Namsan, lantas menyuruh ketua geng lain jika berhasil menghabisi Namsan akan diberi setengah dari anak buahnya. Setelah pertarungan brutal usai dan Tiger yang dibuat tak berdaya oleh Namsan, kemudian Namsan menanyakan terkait air bersih yang mereka dapatkan. Namun tidak satu pun anak buah Tiger yang mau menjawab meski pukulan telah dilayangkan olehnya, hingga akhirnya Tiger yang ketakutan pun bersedia menjawab dan memberitahu cara aman masuk apartemen untuk mendapatkan air itu, di mana ia harus membawa anak remaja untuk ditukar dengan air bersih. Seperti yang kita ketahui, remaja tersebut dijadikan bahan eksperimen oleh dokter biadab bernama Gisu. Kembali di apartemen, para remaja yang diberi seragam sekolah harus tinggal di lantai 8 dan terpisah dari keluarga. Dari sini menimbulkan kecurigaan pada pihak keluarga termasuk Suna sendiri,
di mana mereka harus mendaftar terlebih dahulu untuk bertemu dengan anaknya, sementara para orang tua ditempatkan dalam ruang bawah tanah yang setiap hari bertugas menyaring dan mengemas air bersih. Sementara di ruang kelas, Suna dan Juye mulai memperkenalkan diri pada teman barunya. Saat pelajaran berlangsung, Suna tampak semakin curiga dengan kondisi para siswa yang mana terdapat bekas luka pada setiap bagian belakang telinga. Ketika Suna ditegur oleh guru untuk fokus dalam pelajaran yang karena ia hanya fokus melukis, lantas Suna menanyakan sesuatu yang sejauh ini membuatnya tidak mengerti. Bagaimana bisa air bersih di apartemen begitu melimpah sedangkan di luar sana banyak orang tidak punya air minum, sementara semua orang membicarakan Dr. Gisu, lantas kenapa bukan Dr. Gisu saja yang membagikan air di luar sana? Meski sedikit kesal, dengan nada ramah si guru mengatakan bahwa di luar sana banyak orang jahat yang sempat membuat Dr. Gisu kehilangan putri tercintanya. Si guru juga menjelaskan bahwa Suna memiliki syarat yang cukup dibutuhkan untuk bergabung dengan manusia generasi baru. Suna yang tak mengerti pun menanyakan tentang syarat tersebut, namun Juye yang tidak mengetahui apapun fakta tentang Dr. Gisu, lantas ia mengatakan bahwa syarat tersebut harus jadi orang yang membantu penelitian Dr. Gisu seperti yang saat ini Juye inginkan. Mendengar itu si guru tampak senang dan merasa lega. Tak berselang lama Dr. Gisu datang beserta tentara yang membagikan makan dan minuman yang sudah dirancang khusus untuk suatu sistem organ tubuh yang memudahkan Dr. Gisu melakukan eksperimen. Setelah Dr. Gisu menyampaikan misinya tentang manusia generasi baru, ia menghampiri Juye yang diketahui ingin membantu dokter dalam penelitiannya. Juye pun merasa senang setelah dokter memintanya datang ke ruang penelitiannya dalam beberapa jam kemudian. Sementara Suna yang kemudian menanyakan keberadaan neneknya dan ingin bertemu, lantas Nona Kim mengatakan bahwa neneknya mengalami sakit yang harus dirawat oleh Dr. Gisu, dan berjanji akan bertemu beberapa hari lagi. Dr. Gisu menegaskan pada Suna untuk mengutamakan kesehatannya dengan makan dan minum yang banyak, namun Suna yang punya firasat buruk tak sedikit pun minum air mengerikan tersebut. Hingga suatu malam ketika para siswa tidur pulas, Suna yang punya firasat buruk lantas menyelinap dalam lab Dr. Gisu dan menemukan fakta yang tak pernah ia duga selama ini, di mana Dr. Gisu menjadikan anak remaja sebagai bahan praktek eksperimennya. Terlihat Juye yang terbaring di sana membuatnya berpikir akan dijadikan bahan praktek berikutnya. Di sisi lain orang tua Juye yang bersikeras ingin bertemu dengan anaknya pun memaksa seorang penjaga yang ada di sana. Kejadian itu membuat Dr. Gisu yang sedang melakukan praktek pada Juye pun membuatnya harus menemui mereka dan mengatakan bahwa Juye baik-baik saja. Tak hanya itu, Dr. Gisu yang tak ingin masalah seperti ini terulang, lantas ia membawa mereka ke ruang prakteknya. Dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat anaknya terbaring layaknya orang sakit sedang dalam operasi. Dr. Gisu berkata putrinya aset berharga bagi apartemen, seperti slogan apartemen yang sering mereka ucapkan bahwa, anak-anak adalah harapan kita. Tak hanya itu, dokter gila tersebut bahkan menunjukkan bukti eksperimennya yang mampu menghidupkan putrinya kembali. Dengan kegilaannya ia berusaha meyakinkan mereka untuk mempercayainya. Kemudian orang tua Juye berniat menolong putrinya, yang justru membuat Juye tewas dan eksperimen Gisu gagal. Lantas Dr. Gisu yang kesal pun seketika menghabisi mereka saat itu juga. Dan satu hal yang tidak disukai penonton, di mana ketika persembunyian Suna yang tanpa sengaja harus diketahui dokter gila tersebut. Esok paginya Suna terlihat dalam keadaan yang akan dijadikan bahan eksperimen Dr. Gisu. Sebelum eksperimen dilakukan, Gisu mengatakan bahwa ia bisa bertahan hidup karena anak remaja, di mana kelenjar pituitari di bagian otak anak seusia Suna sangat penting untuk percobaannya. Dan untuk menggunakannya butuh sedikit waktu dengan sedikit trik air minum yang Gisu berikan pada setiap anak remaja. Sedikit penjelasan, kelenjar pituitari merupakan organ kecil yang berada di bawah otak, namun memiliki fungsi yang sangat besar, di mana menghasilkan hormon yang mengatur banyak proses dan fungsi organ tubuh, termasuk proses pertumbuhan fungsi reproduksi dan metabolisme. Lanjut pada Dr. Gisu yang telah mempersiapkan segalanya, ia pun memulai eksperimennya. Di saat yang bersamaan tibalah Namsan yang juga Tiger di sana untuk mengelabuhi para penjaga. Namun tentara tersebut mencurigai mereka sehingga membuat Namsan harus masuk dengan cara brutalnya hingga terjadi pertempuran sengit di ruang lobi.
Selanjutnya mereka menuju penjara bawah tanah untuk membebaskan rekan Leon, namun ketika dijumpai mereka semua telah menjadi monster akibat operasi gagal Dr. Gisu. 네 부하들이 우리를 Setelah semua makhluk aneh tersebut berhasil diratakan dan melumpuhkan beberapa penjaga yang menghalangi mereka, kemudian mereka pun berpencar menuju lantai atas. Jiwan dan Leon mencari Suna, sementara Namsan dengan kebrutalannya menghadapi penjaga yang ada dalam ruang bawah. Sementara Leon yang menuju ruang atas pun harus melewati penjaga yang tersisa, hingga akhirnya ia menghadapi seorang sersan dengan pertarungan yang cukup brutal. Yang karena sersan tersebut merupakan hasil eksperimen, sehingga Leon pun dibuatnya tak berdaya. Beralih pada Jiwan yang tiba di ruang kelas, ia menyandra Nona Kim untuk membawanya ke ruang praktek Dr. Gisu, namun ia harus terhenti saat dihadang oleh sersan. Di waktu yang bersamaan Namsan tiba di tempat tersebut, kemudian Namsan menyuruh Jiwan melanjutkan mencari Suna, sementara Namsan akan membereskan sersan aneh itu. Dalam pertarungan brutalnya ia cukup kewalahan menghadapi sersan tersebut, meski pada akhirnya berhasil dilumpuhkan dengan memenggal kepalanya. Di sisi lain saat Dr. Gisu masih dalam eksperimen, ia menyuntikkan cairan ke dalam tubuhnya yang mana cairan itu telah ia ambil dari organ tubuh Suna. Namun tiba-tiba hal mengejutkan terjadi padanya di mana efek yang dirasakan Gisu tak seperti ekspektasi yang ia harapkan selama ini. Yang semua itu dikarenakan Suna tidak pernah minum air yang diberikan oleh dokter gendeng tersebut. Gisu yang kesal pun ingin segera menghabisi Suna, di saat yang bersamaan Jiwan masuk dan menghentikan niat Gisu. Namun karena Jiwan kelamaan bacot hingga akhirnya ia pun digedik dari belakang oleh tentara penjaga. Mereka pun dengan segera mengemas perlengkapan untuk secepatnya pergi dari sana, termasuk anak dokter yang mana disimpan dalam sebuah koper layaknya setumpuk pakaian. Di waktu yang bersamaan saat mereka akan pergi, tiba-tiba muncul Namsan hingga membuat Nona Kim dan tentara tersebut dilumpuhkan. Di saat Nona Kim butuh pertolongan Gisu setelah tertembak, namun justru Gisu meledakkannya beserta seisi ruangan tersebut. Bersama ledakan itu hingga membuat Leon pun tersadar, sementara Namsan bergegas menyelamatkan Jiwan dan Suna untuk segera keluar dari sana yang kemudian disusul oleh Leon. 다들 괜찮아요? 양기 씨는요? 같이 움직이면 놓지. Sementara Dr. Gisu yang tiba di luar apartemen, ia pun dimasa oleh warga yang telah kehilangan anaknya. Lantas Gisu yang kesal membuatnya anarkis dengan memberondong mereka menggunakan senapan laras panjang. Namun tindakan tersebut menimbulkan penyesalan besar baginya, yang tanpa disadari peluru yang ia tembakkan telah menembus koper miliknya yang terdapat putri kesayangannya. Sungguh penyesalan sekaligus kesedihan yang begitu dalam ia rasakan, di mana ia menyadari tak sanggup lagi mengembalikan keadaan seperti semula bahkan yang lebih baik. Ketika mereka menghampiri Gisu, kemudian Suna saat itu meminta untuk menghentikan perbuatannya dan segera bertaubat, namun justru menodongkan senjata berniat menghabisi mereka, hingga pada akhirnya Gisu tewas mengenaskan oleh tembakan Namsan. Setelah semua berakhir, Leon yang masih memiliki harapan berniat ingin memulai kehidupan baru dengan warga yang tersisa di apartemen tersebut. Tak berselang lama setelah kemarau panjang melanda, akhirnya turun hujan yang membuat mereka seakan hidup kembali. Namun hal itu tak begitu menyenangkan bagi Suna, di mana ia harus kehilangan nenek tercinta dan satu-satunya keluarga yang ia miliki.
Meski kenyataan begitu pahit, Suna tak ingin larut dalam kesedihan. Dengan keluarga baru yang dimiliki, ia berusaha tetap bahagia dengan kehidupan yang dijalani saat ini. 비켜봐. 아니 나 이러려고 살아남은 게 아니야.